بسم الله الرحمن الرحيم. Atasnya, kalau dia tidak berilmu, maka agama menjadi sebuah beban. Bukankah begitu yang dikatakan oleh Hudzaifah ibn Yaman ketika beliau mengatakan, Inna kunna fi jahiliyah wa fi syarrin wa ja'ana Allah bihadzal khair. Sahabat mengatakan Islam itu al-khair, kebaikan. Apa alasan sahabat mengatakan Islam ini al-khair? Karena mereka merasa fi syarrin. Hidup mereka di masa jahiliyah itu dalam keburukan. Padahal kalau boleh jujur pula, kehidupan masa jahiliyah itu kehidupan yang banyak dihayalkan oleh banyak orang di belakangan waktu ini. Tidak adanya hukum yang mengikat, yang kuat memakan yang lemah, asal mau silahkan dan lain sebagainya. Seperti hidup tidak ada aturan. Dunia ini melelahkan buat orang yang tak mengerti aturan. Tapi kalau buat orang yang berilmu akan tahu. Kalau bicara dunia melelahkan, ya iyalah. Lawang dunia memang ladang amal untuk akhirat. Sehingga banyak ulama sering mengatakan, seperti kau menanam padi, maka rumput tumbuh dengan sendirinya. Tapi kau tanam rumput, tak mungkinlah padi tumbuh, gitu ya. Ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi kalau seandainya kita nggak mengerti akhirat lebih mulia ketimbang dunia, kita akan benci dengan Islam. Islam ajarkan kita untuk mengerti bahwa targetkanlah hidupmu untuk akhirat. Kau akan gapai dunia. Tapi kalau targetmu cuma dunia, tidak akan pernah bisa dunia menjanjikan akhirat. Maka orang yang berilmu tahu, seperti perintah Allah perintahkan, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu, dan seterusnya. Katakan ya Muhammad bahwa sesungguhnya hidupmu, sembelihanmu, solatmu, sembelihanmu, hidupmu, matimu hanya untuk Allah. Perhatikan, disuruh kedepankan solat, kemudian berkurban, baru bicara hidup dan mati. Seakan-akan tak akan pernah ada artinya hidupmu dan matimu tanpa solat dan penyembelihan yang kau lakukan. Ini kan memperjelas bahwa hidup ini kalau sampai kita nggak beribadah, apa artinya? Walaupun umur kita 1000 tahun, kalau nggak sembahyang mana guna kita? Tidak ada manfaat. Orang yang berilmu tahu, dia tidak sia-siakan waktu. Bagaimana waktu yang singkat yang dia tidak pernah tahu sampai kapan usianya. Ya, hanya dapat bocoran sittin wa sab'in, antara 60-70. Itu kalau sampai, kalaupun yang tidak banyak sekali. Yang dia tahu bahwa bagaimana ketika dia sudah mampu untuk beribadah, dia akan maksimalkan beribadah kepada Allah. Karena perintahnya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Bahkan Allah kabarkan di berbagai macam ayat dengan kalimat fa bukan wa. Kalau kemudahan sudah datang, ya fastabiqul khairat, bukan wastabiqul khairat. Walladzi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu. Al-Muluk tuh ayat 15 ketika Allah mengatakan, dialah Allah yang telah menciptakan bumi ini mudah buat kamu. Famshu, bukan wamsu, famshu. Kalau kamu sudah merasakan bumi ini mudah, cepat gitu loh. Kalau tidak cepat nanti masa itu akan hilang. Ini umur enggak berulang. Lantar jiyal ayyamul lati madat, enggak akan pernah kembali hari-hari yang telah lampau. Usia mudamu akan menghilang. Enggak mungkin orang tua kembali muda. Jadi sebelum masa tua datang, manfaatkan masa mudamu, kan begitu. Ya sakitmu pun enggak selamanya akan datang masa sehat. Pun sehat pun enggak selamanya akan sakit. Ketika engkau merasakan kesehatan, manfaatkan sebelum datang masa sakitmu, begitu. Ini karena enggak berulang waktunya. Nah, buat orang yang berilmu tahulah, walaupun bukan masalah sakit atau sehat, karena hidup ini kan penekanannya sabar atau syukur, begitu kan? Orang yang berilmu akan memaksimalkan ini. Dia tidak ingin terbuang waktu percuma begitu saja tanpa bisa menyimpulkan. Karena kalau tidak, kerugian. Ini kan kita kadang-kadang di posisi
hamba yang kadang-kadang suka iri ngelihat orang yang nggak produktif gitu loh. Contoh, orang yang sibuk berangkat pagi, pulang sore, mengais rezeki lah, mencari sebongkah berlian. Karena kalau sesuap nasi nggak cukup datang. Ya fadlah, antum lebih paham lah ya. Ini bukan hal yang main-main. Kalau sampai dia nggak sempat memaksimalkan kehidupannya, dia rugi. Lelah dia pulang ke rumah ngelihat orang yang berleha-leha, santai tidak bekerja, dia iri. Enak betul pada istirahat, pada gitu ya. Padahal kalau boleh jujur, justru harusnya yang ngiri itu yang nganggur ngelihat orang sibuk gitu ya. Ini kita kadang-kadang di posisi yang seperti itu. Jadi saya suka tersenyum sendiri kayak ngelihat orang yang kemarin sholat tarawih ketika bulan Ramadan. Alhamdulillah, sekarang ini udah booming lah di beberapa tempat dan rata. Yang namanya tarawih itu bacaan panjang sudah biasa lah. Ya, di mana-mana masya Allah. Yang namanya baca panjang itu sudah biasa, masya Allah. Sehingga saat itu ketika tarawih imam baca panjang, ya, itu di sop depan banyak orang tua yang pakai bangku, gitu loh. Anak muda yang di sop berikutnya ngelihat orang tua pada pakai bangku, posisi bacaan panjang imam, hati ngerendeng kayak ngomong, enak betul tuh. Kita bilang sama dia, sabar, kita juga ngalamin, gitu ya. Ya, jadi orang kadang-kadang suka iri sama sesuatu yang harusnya dia bersyukur, dia tidak seperti itu, gitu loh. Ini terjadi bukan tidak. Sangat disayangkan sekali. Kayak anak kecil, ya, yang ngelihat adiknya belum diwajibkan sholat, dia disuruh sholat. Adik enak betul mah nggak sholat, masya Allah. Iya, itu kita. Karena kita nggak tahu, kita nggak kenal sholat. Tapi setelah kita kenal sholat nanti, kita akan tahu bahwa sholat ini isti'anah, talabul ma'unah. Cara kita minta tolong ke Allah ya dengan sholat. Sekarang manusia mana yang tak minta tolong sama Tuhannya? Orang yang tak ibadah pun kalau statusnya seorang muslim, ya saya nggak menghakimi agama seseorang lah. Cuma mungkin memang agamanya kurang bagus, tapi dia seorang muslim. Dia akan mengeluh, mengambil napas karena lelah sambil berkata, ya Allah, begitulah. Asal dia muslim ya, maling aja maling. Kalau muslim mau nyolong kaget sama hansip, ya Allah, ya Allah. Artinya orang sudah terikat dengan Allah, tahu bahwa Tuhannya Allah. Dia harus meminta kepada Allah. Kebayang nggak kalau seandainya kita nggak kenal Allah, cuma sekedar mengeluh di ujung lisan saja, ini kan bahaya. Makanya ulama membuatlah sebuah sabab-sabab yang mendatangkan rasa cinta kepada agama ini, kepada manhaj sunnah yang benar. Karena kalau tidak nanti orang kayak ketakutan. Ini sekarang banyak model dakwah tauhid datang ke beberapa tempat, orang yang tak mampu menegakkan tauhid kayak orang ketakutan gitu loh. Jadi kira rasa khawatirnya Abu Sufyan sebelum masuk Islam, mirip kayak begitu. Tapi setelah dia tahu masuk Islam, masya Allah, betapa Allah itu membukakan tangannya untuk orang yang mau bertobat. Kita tahu kan istrinya Abu Sufyan siapa? Hindun. Ya kita nggak ngebahas lah masa lalunya lah. Orang tahu masa lalu Hindun seperti apa. Dan kita nggak ngalamin masa seperti itu. Tapi Allah jamin kemuliaan surga buat mereka selama mereka mau bertobat dengan bahasa yang mudah. Ya ibadi, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma lakitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka maghfiratan mislaha. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah. Bukan ya abdi, satu abdi. Ya ibadi, banyak. Wahai hamba-hambaku, la ataitani bi qurabil ardi khataya. Kalau kau datang berjumpa denganku, kau seret dosamu yang besarnya bak langit dan bumi. Ini kan kabar menandakan hamba Allah pun bisa berbuat salah. Ini menandakan tidak ada orang yang maksum, walaupun namanya maksum. Seperti tidak ada orang yang suci walaupun namanya Bu Suci gitu loh. Ini menandakan bahwa hamba Allah itu pasti berbuat salah.
Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwab. Setiap anak Adam pasti punya salah, tapi dari orang yang paling baik yang bersalah yang mau bertobat. Ya, makanya kita nggak boleh menjadi penghalang orang yang bertobat. Sudahlah. Bicara berapa nilainya urusan Allah. Hei, alhamdulillah loh. Itu surga milik Allah loh. Itu kalau surga milik orang kelungkung rusak dah urusannya. Syaratnya banyak masuk ke sono. Tapi kalau surga ini milik Allah, ya Allah ya Karim. Banyak hikayat yang sahih yang dikabarkan kepada kita, sampai ada orang yang membunuh 99 orang, disempurnakan dia bunuh pendeta 100 orang. Belum sempat dia bertobat, wafat di tengah jalan. Allah perintahkan ukur lebih dekat ke tempat maksiat atau ke tempat dosa. Tempat maksiat, tempat bertobat. Ke tempat tobat dia lebih dekat. Adkhilhul jannah, masukkan dia ke surga. Itu kalau kejadiannya 2016 nggak bakal begitu lah ceritanya. Enak aja surga, tobat belum digituin. Tapi karena surga milik Allah tuh lihat, makanya kita nggak ada kerugian. Kabarkan kepada manusia ini tentang rububiyahnya Allah. Ayo belajar. Pahami tentang asma wa sifat. Pahami tentang uluhiyah supaya kau rasakan betapa Allahur Rahmanur Rahim. Dan Allah tidak pernah kebalik. Allahur Rahimur Rahman, tidak pernah kebalik. Pasti Rahman, pasti Rahim. Lebih dalam lagi, kenapa mesti Rahman Rahim, bukan Rahim Rahman? Karena Rahman sifatnya dunia akhirat. Siapapun yang mau bertobat Allah ampunkan. Tapi kalau Rahim khusus buat orang nanti yang baik di akhirat. Ima surga, ima syafaat. Karena isti mustaq. Masya Allah. Ya ibadi, law dhunubuka ananas sama' atani la tusriku bi syai'an la ataituka maghfiratan mislah. Kalaupun dosamu setinggi awan yang paling tinggi, kalaupun kau datang memohon ampun kepadaku, kau tak berbuat syirik kepadaku, kata Allah, ku datangkan ampunan setinggi dosa yang kau lakukan. Ini kan kabar gembira buat kita. Ya, sehingga orang tertarik buat bertobat gitu loh. Ini kadang-kadang mulut kita suka nggak punya rem sih. Pegel sama orang karena statusnya di masyarakat, dosa kesalahan yang dia rutinkan. Kita suka menjadi hakim buat agama seseorang. Oh, kalau dia sudah nggak bakal bisa diterima dan mauludat. Ini Allah sendiri yang mengatakan dengan tegas, man dzalladzi yata'alla alayya ala yaghfir li fulan. Fa inni qad ghafartu lahu akhbatu amalaka. Siapa orang yang menyangka aku tidak mengampunkan dia, kata Allah. Ketika kau berkata seperti itu, dengar, ku ampunkan dosa orang yang kau sangka tidak baik. Ku batalkan semua amalmu, kata Allah. Ini kabar gembira dah kalau begini nih. Masya Allah ya. Berarti mumpung hayat masih dikandung badan, tolong jadilah kolektor pahala, jangan kolektor dosa kita.